Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Saya Heni. Saya Nisrina Puroto Aini Al Yusuf. Saya Aksan Nurfitriani. Kami di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Isya, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Nis. Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Nis? Alhamdulillah, saya juga baik. Saya senang mendengar Bu Isya hari ini baik-baik ya. Semoga sehat selalu Bu Isya. Amin. Kabarnya Bu Isya akan melakukan supervisi ya hari ini. Iya. Saya di sini nanti akan melakukan pengamatan saat Bu Isya supervisi. Nah, sebelumnya saya juga mau menanyakan apakah Bu Isya sudah melakukan persiapan? Sudah Bu. Sudah. Oke, jadi nanti itu saya akan melakukan supervisi atau pengamatan saat Bu Isya coaching. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaiannya ya. Baik Bu. Dan juga saya juga akan mengajukan pertanyaan pada Ibu Ica. Nah, untuk rubrik penilaiannya ini ada beberapa poin ya Bu Ica. Yang pertama, nanti harapannya saat melakukan coaching, Bu Ica itu melakukan alur tirta. Ya, seperti kita ketahui, alur tirta itu ada tujuan, ya, terus identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, yang keduanya, rubrik penilaian juga saya akan menilai apakah Bu Ica sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu yang pertama ada membangun kemitraan yang bersama coaching, selanjutnya mengajukan pertanyaan bermakna atau berbobot. Ya, lalu yang ketiga menggali potensi coaching sekreatif mungkin, dan terakhir ini yang paling utama ya Bu Isya dalam prinsip coaching itu yaitu bagaimana Bu Isya bisa membangun kehadiran penuh ya. Nah, untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu kan ada yang namanya rasa ya Bu, receive, ask, terus summarize dan appreciate. Ya, jadi saat mengajukan pertanyaan bermakna itu Bu Isya harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, kemudian harus bisa menerima apapun yang dikatakan oleh coaching, terus bisa menyimpulkan, dan terakhir bisa mengapresiasi. Iya, siap Bu. Oke, nah setelah itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti Bu Isya silahkan jawab ya. Silakan Bu. Oke, pertanyaan yang pertama, kira-kira dari kompetensi yang ada pada alur coaching, kompetensi apa yang paling ingin Bu Isya tingkatkan? Kompetensi bisa berbicaranya runtut gitu Bu. Karena kan kalau lagi coaching itu suka kemana aja ya ngelantur gitu. Jadi kadang suka gak sadar gitu. Kita ini tuh kemana ya tujuan pembicaraan kita gitu. Berarti lebih ke pertanyaannya mungkin Iya. ya, bermakna atau berbobot. Nah iya itu. Ada lagi yang ingin ditingkatkan? Itu aja sih Bu. Udah kan kalau kayak alur cerita itu kan sudah beberapa kali juga dilaksanakan. Ya. Sudah mulai ada peningkatan yang saya di itu di pertanyaannya. Kadang pertanyaan nggak terbuka gitu. Ada terbuka tapi nggak runtut. Aduh bagaimana? Aku nanya ke sini kadang jawabnya ke sana gitu. Baik. Nah, kira-kira saat nanti coaching, bagian mana yang ingin Bu Isya saya amati gitu? Kalau misalnya dari awal sampai akhir ya Bu. Iya. Iya, saya untuk melihat itu di mana nih letak kekurangan dan kelebihan saya gitu ya Bu. Iya. Ya, terutama yang tadi yang pertanyaan berbobot Iya ya. itu. Oke, menurut Ibu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin Ibu kembangkan? Sekarang mungkin sudah dalam tahap apa dan nanti harapannya seperti apa? Yang dikembangkan itu kembali ke sana Bu ya, yang ingin kembang itu saya ingin bisa
memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bermakna, kemudian pertanyaan yang terbuka, dan juga tidak menghakimi yang tadi kata ibu katakan ya, ada rasa itu. Kita harus mengapresiasi, cuman itu yang kurang, itu kadang kita kurang mengapresiasi gitu ya, karena mungkin kita kurang puas dengan jawabannya, ya kita bukan besarnya nih, ya itu sih yang ingin dikembangkan Bu. Baik. Nah, jadi harapan apa nih setelah observasi yang ingin Ibu capai? Untuk sayanya tuh untuk coachingnya Bu, Untuk ibunya sendiri. harapannya apabila dicampur bahasanya. Kalau untuk harapannya sih dapat bisa mengembangkan diri gitu Bu, karena kan sebetulnya mungkin ada beberapa hal yang salah juga, yang salah dalam coaching gitu, bukan salah sih, mungkin kurang tepat atau kurang sempurna gitu. Nah, saya ingin memperbaiki itu gitu. Saya mengerti kekhawatiran Bu Ica, dan saya akan berusaha untuk membantu Bu Ica bisa menggapai apa yang Bu Ica harapkan di observasi nanti ya. Selanjutnya silakan nanti lakukan observasinya, nanti saya akan datang untuk mengamati. Iya, baik Ibu terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu Ica. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Ibu. Bu Heni, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Ibu juga sebaliknya? Alhamdulillah. Ibu, hari ini jadwal observasi supervisi akademik dengan saya sebagai kepala sekolah dan juga didampingi pengawas. Oh iya. Ibu, selamat pagi Ibu. Iya. Boleh Bu Heni diceritakan bagaimana, apakah ada sesuatu yang Ibu ingin sampaikan? Iya. Begini ya Bu ya. Saya itu dalam pembelajaran ada sesuatu hal yang memang menjadikan sebuah tantangan ya Bu ya, bukan apa tantangan bagi saya. Saya memiliki salah satu murid yang memang perlu perhatian khusus. Intinya spesial lah kalau buat saya, seperti itu Ibu. Oh begitu. Nah, apa yang Bu Heni harapkan dari coaching kita hari ini? Yang saya harapkan untuk coaching hari ini yaitu semoga Ibu dapat membantu saya untuk mencarikan solusi ke Ibu ya, dengan adanya murid saya yang saya anggap itu spesial Bu kalau menurut saya, seperti itu. Insya Allah, semoga ya Bu ya. Insya Allah ya Bu, semoga dengan pertemuan kita hari ini, coaching kita hari ini, Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Amin. Bisa diceritakan Ibu lebih lanjut Ibu bagaimana, seperti apa kendala atau bukan kendala ya, tantangan yang Ibu hadapi perihal anak tersebut Bu? Begini ya Bu ya, saya mengajar kelas 2 itu kurang lebih udah 3 bulan. Saya merasa bahwa diri saya itu adalah gagal Bu, masuk gagal di sini. Saya merasa bahwa saya itu tidak berhasil karena saya memiliki satu murid yang memang belum bisa baca, belum bisa nulis, mengenal huruf, bahkan untuk mengeluarkan suaranya pun itu sangat butuh perjuangan sekali untuk supaya dia mengeluarkan suaranya seperti itu. Begitu. Menurut Ibu apa yang membuat si anak tersebut seperti itu, yang melatar belakangi anak seperti itu Bu? Kalau dari segi pembelajaran mungkin ya, mungkin ketika saya memberikan pengajaran itu bagi anak itu mungkin metode bahan pembelajaran kurang menarik mungkin untuk dia, sehingga anak itu belum merasa tertarik untuk mau belajar. Dan saya udah berbagai macam cara ya yang saya lakukan, tapi tetap anak itu masih seperti itu, susah untuk melakukan menulis, membaca, apa yang dikatakan saya tadi itu untuk suara keluarnya itu agak susah untuk merangsangnya. Ada informasi lain yang Ibu dapatkan perihal perilaku anak tersebut Bu? Karena memang anak itu pernah saya tanya ke mamanya, karena anak itu adalah seringnya sakit.
dengan adanya anak yang tak bisa dikatakan beruntung tersebut ya, rencana apa yang akan ibu lakukan untuk kedepannya? Kalau rencana untuk kedepannya, tapi sebelumnya Bu, saya udah coba menghadapi anak itu dengan memberikan LK yang berbentuk gambar. Bahkan saya memberikan khusus bagi dia untuk berhitung pun pakai supaya menarik, saya buat supaya menarik, semuanya ada bergambar. Semuanya bergambar mulai dari angka, huruf, bahkan saya ajarkan juga huruf hijaiyah, semuanya itu ada bergambarnya. Tapi faktanya anak itu masih buta. Nah, saya sekarang ada ide baru itu, mungkin gitu ya. Saya akan menghadapi anak ini dengan cara metode lain, yaitu dengan visual, audio visual, yaitu dengan pembelajaran secara suara. Ada suara juga, mungkin diperdengarkan sama anak itu, dan sama audio juga berbentuk, mungkin bisa saya nanti ada video-video pembelajaran yang khusus saya kasih buat murid saya yang saya anggap spesial itu. Insya Allah hebat sekali Ibu. Apa yang Ibu lakukan menurut saya sudah baik dan sudah betul ya Bu ya. Selama ini yang Ibu sudah berikan untuk anak tersebut. Nah, dari rencana Ibu yang Ibu sebutkan barusan, tindakan mana yang Ibu akan lakukan terlebih dahulu? Yang pertama saya akan lakukan adalah tentunya di samping saya tadi menyiapkan media-media, saya yang pertama saya akan lakukan adalah kerjasama Bu, tentunya sama orang tua dulu. Saya akan menghubungi orang anak-anak tersebut. Dengan saya, ketika saya memberikan media yang berbeda untuk hari ini, saya akan bekerja sama pertama dengan orang tuanya dulu. Dan kemudian tentunya Bu, karena saya berada di sekolah, tentunya saya akan bekerja sama yang pertama laporan kepada kepala sekolah. Seperti itu. Iya, baik Ibu. Untuk melaksanakan tindakan Ibu yang maksud Ibu sebutkan itu, dukungan apa yang Ibu harapkan? Tentunya itu dukungan kepala sekolah, dukungan orang tua anak tersebut, dan juga teman-teman sekelasnya. Karena apa? Karena saya memberikan pengajaran khusus kepada anak itu dengan metode dan media pembelajaran yang berbeda. Tentunya saya akan dukungan dari teman-teman sekelasnya pun itu sangat saya. Insya Allah luar biasa sekali Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan apa yang Ibu rencanakan ini secara baik ya Bu ya. Saya juga menunggu hasilnya bagaimana Bu nanti ya Bu ya. Ya, untuk rencananya kapan Ibu akan laksanakan? Untuk rencananya saya akan secepatnya, karena sekarang ini sedang PTS ya Bu ya. Berarti setelah PTS saya akan laksanakan rencana saya itu, yaitu saya akan mencari media pembelajaran melalui audio visual dengan memberikan video-video dan dengan suara-suara untuk memudahkan anak itu, mungkin kalau dengan langsung ke telinga kedengar dan biasa dilihat, mudah-mudahan anak itu bisa untuk menyerapnya itu akan lebih cepat. Amin. Semoga ya Bu ya, mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan untuk anak tersebut juga Bu. Saya tunggu perubahannya Bu ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Ibu juga yang semangat terus, jangan putus asa ya Bu ya. Jangan patah semangat, insya Allah semua pasti ada jalan keluarnya. Alhamdulillah Ibu sudah bisa memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa ya Bu ya. Terima kasih. Ya, nah sekarang saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita coaching hari ini? Saya sangat senang sekali Bu ya. Ternyata kalau asalnya kan saya tidak terpikirkan ya, ketika Ibu bertanya, saya jadi keluar ide-ide yang baru. Terima kasih Ibu ya, sudah menggali apa-apa yang ada dalam diri saya. Terima kasih. Iya, ditunggu kabar baiknya Bu ya. Sudah. Saya akan mengobservasi guru yang lain. Nanti kalau ada apa-apa Ibu silakan hubungi saya kembali. Siap.
pintu terbuka lebar Bu, jangan malu-malu ya. Jangan takut, gak usah khawatir. Kita kan di sekolah ini sebagai keluarga Bu ya. Jadi tidak usah merasa sungkan gitu Bu ya. Mau kepada saya atau kepada rekan-rekan guru yang lain, silahkan Ibu ya. Nanti kita berbincang kembali. Tapi kan untuk saya ingin tahu nih bagaimana tidak lanjutnya nih gitu ke depannya kita apa Bu ya. Terima kasih ya. Silakan Mary bisa kembali ke kelasnya. Nah, saya akan mulai dengan Bu pengawas. Bu, makasih. Iya, Bu. Alhamdulillah, alamin Bu Ica, akhirnya sudah selesai ya coaching untuk supervisinya. Iya. Sebelumnya saya ingin apresiasi sekali, tadi performa Bu Ica sangat luar biasa. Nah, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya. Boleh Bu, silakan. Kira-kira bagaimana menurut Ibu Ica sendiri perasaannya tadi saat melaksanakan coaching? Perasaan saya senang Bu ya, karena coaching Bu Hendy juga sebagai coaching itu atraktif. Jadi pertanyaan yang saya keluarkan juga saya mendapat jawaban yang memuaskan gitu Bu. Saya senang juga dan juga senang karena saya mampu menggali potensi yang ada dalam diri Bu Hendy. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Hendy, yang awalnya tidak keluar dari ide setelah ngobrol keluar dari ide lain gitu Bu. Ya, memang luar biasa sih tadi juga saya menyimak ya. Menurut Ibu sendiri, apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian gitu yang Ibu udah sampaikan barusan? Yang kenapa saya bilang demikian tadi ketika coaching berjalan dengan baik ya, karena percakapannya juga tidak ada keluar perkataan yang menyakiti atau menghakimi, jadi lancar gitu Bu, kayak jalan tol. Alurnya pun juga lembut Bu ya. Mudah-mudahan menurut saya rasa lembut. Bagaimana gak tahu menurut Ibu ya. Kalau menurut saya tadi sudah berjalan dengan baik alur ceritanya Bu. Kemudian untuk penyampaian juga tadi saya sudah mengacu pasal itu yang tadi Ibu sampaikan. Baik, boleh sekarang saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silakan Ibu. Deg-degan Ibu. Oke, jadi saya mengamati tadi pada saat Ibu Ica coaching bersama Ibu Henny, Ibu Ica sudah melakukan alur tirta secara keseluruhan dan juga Ibu sudah sesuai lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Masya Allah. Nah, terlebih untuk yang tadi Bu Ica sampaikan saat sebelum observasi bahwa Bu Ica ingin meningkatkan pertanyaan bermakna atau berbobot. Tadi saya amati Bu Ica sudah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, sehingga tadi dari refleksi Bu Henny sendiri katanya kan Bu Ica itu sudah mampu menggali Bu Henny, akhirnya memiliki ide-ide baru dan sebagainya. Itu adalah bukti bahwa Bu Ica sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Alhamdulillah, berarti berhasil Bu ya. Nah, bagaimana pendapat Bu Ica mendengar pendapat saya? Masya Allah senang Bu ya, karena awalnya saya bukannya percaya diri Bu ya, tapi saya merasa memang saya mampu dengan latihan-latihan dan juga saya sering melakukan coaching tanpa di observasi pun yang dulu saya sering cuma hanya bersifatnya sharing, bukan lebih pada coaching. Jadi saya juga sudah latihan segala macam gitu Bu, untuk bisa sampai lancar seperti ini. Saya juga bangga Bu dengan diri saya sendiri karena yang awalnya saya mungkin di bawah rata-rata, sekarang menurut Ibu sudah baik ya Bu ya, tapi saya juga tidak bisa berpuas diri Bu. Saya akan terus-menerus mengembangkan diri saya sendiri Bu. Alhamdulillah kalau gitu ya. Saya juga senang mendengar Bu Ica, kalau Bu Ica senang ya. Nah, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih banyak harus dikembangkan oleh Bu Ica. Misalnya tadi saat menggali pertanyaan atau saat mendengarkan itu
mungkin bisa lebih menyemangati lagi dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya kira-kira apakah Bu Ica mempunyai tindakan lanjut setelah observasi hari ini? Saya akan melihat bagaimana kelanjutan dari rencana dari Bu Hendy tadi. Ya, apakah sudah baik atau mungkin kurang baik gitu Bu, karena mungkin kan hanya sifatnya ini kan baru rencana dan baru mau dicoba untuk jangka mungkin mulai besok saya kan mau dilaksanakan. Saya akan melihat secara langsung gitu Bu, melakukan observasi ke dalam kelas bagaimana apakah rencana ini berjalan dengan baik gitu Bu. Luar biasa ya, jadi Bu Ica nanti akan terus melakukan pendampingan ya seperti itu. Nah, baik kalau begitu setelah ini mungkin saya juga ingin mendengar ya nanti laporan dari Bu Ica bagaimana perkembangan dari guru-guru yang ada di sini, bukan hanya Bu Heli saja. Mungkin nanti dijadwalkan lagi saat saya ke sekolah ya Bu ya. Baik, rencananya sih untuk kegiatan observasi ini saya akan mengadakan secara berkala Bu ya. Jadi tidak hanya berapa seminggu sekali enggak, tapi secara berkala. Mudah-mudahan kalau waktunya ada karena kan dengan kita yang seperti sekarang kan itu minimal itu sebulan sekali lah gitu, maksimalnya itu 3 bulan sekali gitu. Ya, luar biasa kalau begitu. Baik, saya pamit dulu ya Bu Ica. Bu Ica tetap semangat, Bu Ica juga sehat selalu. Terima kasih Ibu atas pendampingan hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu baru buat saya khususnya Bu ya.